Nah, already sebelumnya untuk kita mungkin boleh diceritakan misalnya untuk share kapan dan mungkin ada sakit. Jadi sebenarnya emang dari 2023 mama emang sakit, tapi puji Tuhan mama bisa bertahan ya sampai sekarang 2026. Tapi memang sebulan terakhir ya, sebulan terakhir kesehatannya menurun sampai akhirnya kemarin tanggal berapa sih yang kemarin ya? 24 ya 24 jam 7.23 malam mama hembuskan nafas lagi. Ada pesan kalau pesen yang gimana sih sebenarnya lebih ke karena kan aku masih punya adik laki-laki kan, juga kakak adik aku juga belum nikah gitu, paling ya itu aja sih maksudnya, lebih ke nggak yang pesen gimana gitu tapi pernah bulan apa ya ngobrol sama kita gitu, mama titip adikku yang kecil Jericho ya, titipin karena dia yang selalu sama mama kan. mungkin ada keinginan yang belum terwujud gitu. Nah puji Tuhan, Tuhan baik ya. Tuhan punya rencana apa yang mama mau gitu ya, kayak lagi kangen sama orang atau apa yang dia uh, inginin gitu ya, maksudnya ketemu sama siapa itu ya dengan waktunya Tuhan, Tuhan kasih gitu. Jadi kalau dibilang ada nggak yang enggak, ya Tuhan baik ya, nggak ada sih, semuanya Bisa dikabulin. manis lah ya. Karena mungkin sebelumnya tadi kan kakak bilang 2023 mama sakit, mungkin sebelumnya ada riwayat sakit apa? Nggak ada. Jadi mamaku tuh pain toleransinya tinggi. Pain toleransinya tinggi. Uh, jadi awalannya itu dari batu ginjal. Nah, tapi anehnya batu ginjal yang akhirnya jadi cancer itu pas di kalau orang CA itu kan dia begitu diambil jaringannya nanti ada namanya cek patologi gitu. Jadi dia lihat apakah jaringan itu betul-betul cancer atau bukan. Jadi pas dicek itu batunya itu umurnya seumur saya. Jadi waktu mamaku hamil mamaku tuh pernah ada batu. Nah, minum obat, jadi terus keluar dari air pipis kan, ada kayak pasir-pasir kata dokternya dulu gitu. Sampai akhirnya aku waktu baru lahir aja, itu dicek apakah kan karena kan orang kan bilang kalau ini takut bayinya kena gitu. Jadi aku waktu baru lahir tuh diobservasi juga kena ginjal gak gitu. Tapi nggak puji Tuhan nggak kenapa-napa gitu. Sampai akhirnya maksudnya biar berjalan aja, ternyata ada batu di dalam, batunya cukup besar, batunya 5 cm ada di dalam ginjal mama tahun 2023. Jadi ginjal kanannya itu saat itu juga langsung diangkat. Jadi mama dari 2023 hidup dengan satu ginjal, tapi ginjalnya sehat. Sebulan terakhir kemarin kan kakak bilang tadi kesehatannya menurun, mungkin ada perawatan di rumah sakit sebelumnya. Iya, jadi bulan Juni itu mulai ada. Jadi mama kan jalani kemo ya dari 2023, setelah itu kemo, hipoterapi, radiasi gitu cukup banyak sampai mungkin 2024, hampir sampai 2024 akhir lah. Setelah itu beliau capek ya, jadi ngomong sama saya, mama capek gitu. Maksudnya karena kan kalau kemo itu kan cukup melelahkan kan, capek. Selama 2025 cuman satu kali masuk rumah sakit bulan Juni gitu, bulan Juni masuk rumah sakit di TURP namanya ya, kayak tindakan operasi tapi dengan kamera gitu. Nah diambil di kandung kemih, jadi bukan kan tadi kalau ginjalnya udah beres tapi ternyata ada yang kayak dia kayak turun gitu ke kandung kemihnya, tapi CA-nya jaringannya masih sama, namanya adenokarsinoma itu CA yang di ginjal gitu. Kalau dokter jelasin sih gitu ya, sebenarnya saya juga nggak terlalu paham yang gimana gitu, tapi waktu bulan Juni itu masih pokoknya oh ini dari ginjal, masih dari ginjal diambil, ya udah puji Tuhan normal aja gitu, normal aja sampai mama tuh udah nggak mau cek-cek lagi karena capek kan, capek sampai kemarin Juni 2000, jadi kurang lebih 1 tahun nih dari Juni terakhir tur, habis itu 2026 kamu lagi di Juni itu di tur tapi gagal. Nah begitu gagal ya, begitu gagal ya mulai turun ya, jadi karena kan ketika saluran kemihnya nggak lancar, si kemihnya itu naik ke ginjalnya, merusak ginjal yang tinggal satu itu. Tantangan mungkin masih tuh pas waktu mama bilang udah nggak mau kemo dari kamunya sendiri gimana?
Karena mamaku tuh bisa dibilang mamaku tuh mujizat ya, bisa dilihat nanti kalau misalnya sempat mamaku tuh rambutnya banyak gitu. Kemo 14 kali kemo dan 33 kali radiasi, rambutnya hanya rontok tapi nggak botak. Dan benar-benar semangat hidupnya tinggi banget. Jadi kayak orang nggak sakit. Rata-rata kalau ketemu teman-teman di gereja di mana, ini mamanya sakit. Iya, nggak kayak sakit ya gitu. Iya. Katanya ada momen hari juga suka merias ini. Itu Oh, memang kakak sendiri atau karena ini sebenarnya kalau yang riasnya ada, memang ada yang riasnya Malam. sama tadi malam. Cuman tadi tuh karena memang kan kalau di apa formalin kan dia biasanya ngeluarin cairan-cairan kan. Jadi lipstick yang tadi malam hilang, saya benerin gitu. kemarin nih mungkin mama mertua sosok yang seperti apa buat menantu? Mama orang apa ya, mama yang luar biasa pertama, kedua ya kalau mama mertua tuh buat aku sendiri tuh mama tuh bukan orang yang apa ya, semuanya tuh dia nggak pernah sesusah apapun kondisi keadaan dia tuh selalu bisa nunjukin tuh kalaupun kita lagi ada masalah atau susah dia tuh nggak pernah nunjukin tuh kalau kayak ikutan susah juga gitu loh, nggak mau ngeliatin susah, terus malah dia tuh lebih banyak ngehibur kita. Mama tuh juga orangnya tuh apa ya, deket sama anak-anak kan, deket sama anak-anak, jadi kayak kalau misalnya nginep ke rumah tuh anak-anak tuh nempel banget sama mama, sayang banget sama cucu-cucunya. Makanya kemarin juga pas aku video call anak-anak, Anak-anak kita maksudnya. anak-anak iya anak-anak kita ya, anak-anak kita Emma sama Noah tuh ikutan nangis. Kalau yang paling kecil kan Jacob kan belum ngerti kan, belum belum kenal. Terus kalau mama sendiri ya mama apa ya, berkesannya tuh banyak hal-hal yang kita juga udah lewatin sama-sama yang sama mama. Jadi berkesan mama tuh mama yang baik, ibu yang baik, oma yang baik banget. Dia tuh seorang ibu yang kuat. Mama tuh nggak pernah ngeluh mau keadaannya sesulit apa, terus mungkin badannya lagi sakit apa, nggak pernah ngeluh. Jadi aku tuh jujur kemarin sempat bilang sama Lady masih masih nggak percaya ya mama udah nggak ada gitu, masih karena dari pas kita tahu 2023 itu mama sakit aja kita tuh nggak nyangka gitu, kayak masa mama sakit, mama nggak pernah ngeluh sampai udah diproses selama 3 tahun, mama kemo, mama radiasi, terus sempat reda, sempat sembuh, terus nggak lama relapse, mama tuh nggak pernah yang nunjukin tuh kayak badannya lemah atau apa sakit. Ngeluh iya ada, dis mama ini ya, mama sakit nih, mama nggak enak badan nih, mama buang air kecilnya sakit, tapi tuh nggak yang pernah apa ya, nggak pernah nunjukin tuh kayak sakit banget atau apa, tapi kayak udah nggak apa-apa. Jadi kita tuh sebagai anak-anak tuh apa ya, mungkin dia nggak mau lihat kita khawatir ya, dan sama aku sendiri pribadi ya udah kayak mamaku sendiri lah. Lalu obrolan terakhir kamu apa yang diobrolin? Kalau sama aku terakhir sebelum masuk rumah sakit mungkin ya, aku bener-bener intens berdua tuh sama dia. Eh, jadi kan mama tuh kan tahu aku pelayanan, aku ambil sekolah teologi, aku juga udah ikut Pastor Gideon, udah jadi hamba Tuhan. Ya mama tuh senang aja gitu, senang aku tuh kayak mama tuh senang aku tuh kayak bilangnya gini, mama senang tadi tuh jadi pendeta, doain mama dong setiap kali datang tuh yang selalu kayak mau pas lagi baru nyampe rumah atau bisa mau pulang pasti pegang tangan di doain mama dong biar mama nggak sakit, biar mama sembuh. Itu sih, jadi kayak dia tuh orang yang sangat, salah satu yang berpengaruh banget nyemangatin aku setelah Lady tuh untuk ikut terus jadi hamba Tuhan, pelayanan.
pastoral semuanya ya mama gitu, yang nguatin aku juga. Ya mama, itu sih pesan terakhir itu, kayak setiap kali pas di ulang tahun aku kemarin kan mama surprisein tuh, buat aku tuh berkesan. Aku juga kaget, mama kan datang, Iya. mama datang ke rumah aku tuh pikir ya udah, maksudnya datang aja mah, mau nginep mah nginep aja gitu, nggak usah repot-repot kasih surprise kasih apa gitu. Tapi mama tuh tiba-tiba malam aku pikir udah tidur, mama aku bilang udah mah tidur aja di rumah sama kakaknya Lady juga sama adik gitu kan, tidur aja. Aku tidur, tiba-tiba tuh diketok sama mama yang kasih surprise. Terus mama ya gitu, terakhir ya doain, terus mama pulang, doain mama yang dia Randy kan udah Tuhan kita doain mama pasti sembuh kalau yang didoain. Udah itu yang kayak berkesan terakhir buat aku itu. Berarti mama juga orang yang sweet juga ya? Iya. 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 Orang yang bisa dibilang tuh orang tuh gampang nyaman. Aku dulu pertama kali kenal sama Lady, saya pacaran sampai awal nikah, mertua yang selalu tuh aku kangenin gitu loh. Kalau misalnya aku ketemu, udah berasanya rumah aja. Itu kan langka ya. Kita punya mertua tuh rasa rumah tuh susah. Buat aku, puji Tuhan nih. Kak, mungkin ada pesan apa yang mulai dari kalian kenal sampai akhirnya menikah, mungkin pesan apa yang selalu mama kasih ke Bang Randy? Kalau pesannya ya selalu bahagia berdua, yang pasti satu. Mama itu pesannya tuh apapun yang terjadi, mau keadaannya up and down, pasti kan namanya pernikahan, selalu saling jaga, jangan tinggalin Tuhan, terus selalu sayang sama Tuhan. Selalu sayang sama Tuhan Yesus, terus selalu sayang sama anak-anak. Saya terutama ya sayang keluarga sih yang selalu itu, karena gimana pun juga mau sesulit apapun keluarga pasti nomor satu kan. Jadi mungkin mama meninggalkan berapa orang anak, di umur berapa meninggalkan berapa orang anak dan cucu serta di makam itu. Mama meninggalkan 5 anak ya. 3 anak kandung dan 2 anak sambung ya mama. 3 cucu. Mungkin makan di makam Hari Kamis di mana? di pemakaman keluarga sih di rumah. Di Tambun. Iya. Meninggal usia 54 tahun 11 bulan. Jadi harusnya bulan depan tuh mama ulang tahun. Jadi momen kebersamaan apa sama mama yang sampai sekarang buat kita bisa dilupain? Banyak. Banget. Apa ya, mama tuh orang tua yang cukup deket ya sama anak, jadinya kalau ditanya mau apa banyak momennya gitu, banyak momennya. Dan mama tuh sosok yang kalau orang nanya kok Lady bisa apa, orang suka bilang gitu ya, kok Lady bisa kuat gitu, mama yang selalu ngingetin bahwa ya kita kuat karena ada Tuhan gitu dalam kita. Itu selalu mama yang dari mama gitu aku belajar jadi orang yang apa ya, terus berpegang sama Tuhan. Mama tuh pendoa yang luar biasa gitu. Terus jadi kalau ditanya momen mah banyak banget momennya, bingung kalau nanya. Tapi ya itu, mama tuh orang yang nggak pernah nyerah, orang yang terus ceria terus gitu, sukacita terus, dan selalu bilang wah ya Tuhan tahu yang terbaik gitu. Jadi makanya apa ya, kalau dibilang ya udah ini udah yang terbaik lah gitu. Kalau dari anak saya pas dengar oma yang meninggal gimana? Cucu oh iya, Noah emang nangis. Iya nangis pasti, karena deket, mereka tuh suka ini ya, suka apa panggil gitu ya. Jadi kalau mamaku tuh panggilnya Mima sama mereka, bukan Oma, karena dia mau muda terus gitu, nggak mau dipanggil Oma, panggilnya Mima. Di Mima sayang Emma, Mima sayang Noah, Mima sayang Boni, nanti balas.
Anak-anakku udah itu, udah kayak ini, udah kayak kode gitu ya, kayak kode. Jadi dia suka voice note, eh, Emma sayang, Mima sayang Emma gitu. Ntar Emmanya balasnya bukan iya Mima gitu, enggak, dia balasnya dengan template yang sama. Emma juga, Emma sayang Mima, Mima sayang Emma gitu. Mima sayang Noah, Noah sayang Mima, sama sampai Boni pun, sampai Boni juga gitu. Terus ada setelah sebelum yang pulang itu kayak ngomongin soal penyakit ada Sebenarnya dari bulan Maret ya, Mama kan mulai sakit Juni. Bulan Maret itu apa ada satu pesan yang Mama titip gitu. Jadi papa sambungku tuh kerjanya jauh di Jawa gitu. Jadi dia mau ketemu gitu. Mungkin kan kalau anaknya yang ngomong beda kan gitu. Jadi ya terakhir kemarin pas Mama sakit pulang gitu karena jauh kan. Gitu. Akhirnya ya ketemu terus juga ya itu titipin apa adikku. Jadi sebenarnya Mama tuh memang harus operasi besar pengangkatan kandung kemih. Nah, untuk melakukan itu resikonya sangat besar, bisa dibilang kayak 50-50 lah. Gitu. Tapi waktu mau melakukan itu, ya itu terjadi penurunan kesehatan yang membuat nggak bisa dilakukan operasi gitu. Tapi waktu memutuskan untuk pengangkatan kandung kemih itu, yang satu yang ternyata itu ini ya, apa namanya, tanda juga gitu. Mama tuh udah siap. Jadi Mama bilang, kan aku sama Reni tuh yang biasa ngobrol sama dokter juga kan gitu, selain adik aku sama kakak aku gitu. Jadi saat itu kebetulan juga pas kontrol itu kita yang sama kita gitu. Jadi dokternya ngomong, tapi Bu, ini operasi ini resikonya sangat besar. Mama masih tanya sangat besar gimana, karena mamaku tuh orangnya berani gitu ya. Ya ibu bisa selesai di meja operasi gitu. Akhirnya dokternya awalnya ya itu Bu, resikonya besar, nggak mau sampai akhirnya dia dengar. Terus saya masih bilang, ya nanti ya Ma, kita bawa dalam doa dulu. Tapi Mama udah yakin di masih di rumah sakit. Kalau Mama pulang gitu, Mama kan pulangnya ke Tuhan Yesus, itu yang buat saya tenang sih gitu. Jadi kalau dibilang siap, siapa sih anak yang siap kan gitu. Tapi karena saya selalu jadi kekuatan buat saya, itu kayak waktu itu mah dengar kayak apa ya, karena saya lihat dia operasi angkat ginjal, dia berhasil gitu, dia tur berkali-kali, dia tur setiap ada jaringan yang muncul kan dia tur gitu. Jadi saya lihat dia masuk rumah sakit itu hal yang biasa gitu, karena saya tahu dia pasti bakal keluar lagi gitu. Tapi 1 bulan terakhir ini ternyata ya Tuhan baik gitu ya, hampir 1 bulan ini Tuhan kasih kita kesempatan selalu temenin. Itu yang buat saya akhirnya ya semuanya udah rencana Tuhan gitu. Ya, kasih ya teman-teman ya. Terima kasih.